Halo, kepoker-kepoker kesayangan Media Kepo Presents. Selamat berakhir pekan. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu bersama keluarga dan sahabat tercinta. Balik lagi sama gua, Mr. Kepo, dan tentunya sama aku, Mrs. Kepo. Gimana nih kabarnya Kepokar? Selamat berakhir pekan juga ya. Semoga lagi nggak pusing-pusing ya, mikirin tagihan, cicilan, atau mungkin mikirin doi yang nggak peka-peka. Nah, betul banget Mrs. Kepo, karena hari ini kita mau ngobrolin topik yang berat, tapi kita coba bawa santai aja, biar nggak tegang. Topiknya adalah isu kesejahteraan sosial. Dengar kata kesejahteraan sosial tuh rasanya langsung mikir, aduh berat banget nih. Tapi sebenarnya masalah ini tuh deket banget loh sama kehidupan kita sehari-hari Kepoker. Nggak cuman soal kemiskinan, pengangguran, atau kriminalitas yang udah kita tahu dari dulu. Bener, coba kita bedah satu persatu Mrs. Kepo. Mulai dari yang paling klasik tapi masih relevan. Kemiskinan ekstrim di era digital. Loh, kok bisa? Katanya digitalisasi itu bikin semuanya gampang. Harusnya kemiskinan hilang dong. Iya, namanya juga paradoks Mr. Kepo. Kalau kata orang, jangankan dapat kerja, dapat sinyal aja susah. Gini loh, di satu sisi teknologi bisa jadi solusi. Misalnya buat jual produk online atau cari kerja lewat platform digital. Tapi di sisi lain yang nggak punya akses ke teknologi atau nggak punya literasi digital, mereka makin ketinggalan. Ibaratnya lagi balapan, tapi yang lain udah pakai mobil sport, dia masih jalan kaki. Bener banget. Gimana contohnya orang-orang di daerah terpencil bisa jualan produknya kalau sinyal internet aja kayak jelangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Atau ibu-ibu UMKM yang mau live selling di TikTok, tapi HP-nya cuma bisa buat telepon sama SMS doang. Nah, itu dia masalahnya Mr. Kepo. Solusinya ya nggak cuman bagi-bagi HP, tapi juga edukasi dan infrastruktur. Jadi teknologi ini beneran bisa jadi jembatan, bukan malah jurang pemisah. Setuju? Nah, ngomongin masalah yang makin dekat. Ada fenomena yang lagi hits banget di kalangan anak muda. Generasi sandwich. Ada yang ngerasa nggak nih Kepokar? Pasti banyak yang ngangguk-ngangguk. Ini tuh kita yang udah gede tapi masih kayak jadi roti isi. Di atas ada orang tua yang harus kita tanggung. Di bawah ada anak-anak yang harus kita biayain. Padahal kita sendiri baru bisa napas lega setelah gajian. Itu pun napasnya pendek-pendek. Relate banget ya. Masalahnya nggak cuma finansial loh Mrs. Keko. Mental juga kena. Stresnya double, karena harus mikirin gimana bayar tagihan listrik di rumah orang tua sambil mikirin gimana bayar uang sekolah anak. Belum lagi tekanan sosial dari kanan kiri. Betul, kalau lagi kumpul sama teman-teman ditanya, kapan nikah, kapan punya anak, kapan ini, kapan itu. Padahal kita lagi pusing-pusingnya mikirin gimana caranya supaya uangnya cukup sampai akhir bulan. Generasi sandwich ini butuh banget dukungan, baik dari keluarga maupun dari pemerintah. Nah, terakhir nih, isu yang nggak kalah seru, bahkan kadang bikin kita ngelus dada saking keselnya. Kejahatan di dunia maya. Aduh, ini nih, gak ada habisnya. Dari yang modusnya klik link ini untuk dapat hadiah, sampai yang modusnya mama pinta pulsa versi online. Sekarang banyak banget loh Kepoker, penipuan online. Mulai dari phishing, e-commerce palsu, sampai yang paling parah, judi online. Nah, judi online ini bahaya banget. Awalnya iseng-iseng, lama-lama ketagihan. Akhirnya duitnya ludes. Ujung-ujungnya apa? Pinjol. Gali lubang tutup lubang, sampai akhirnya jadi kasus kriminal beneran di dunia nyata. Betul. Kejahatan di dunia maya ini lebih licin karena pelakunya nggak kelihatan. Kita harus hati-hati banget. Jangan gampang tergiur iming-iming hadiah atau percaya sama orang yang baru kenal di internet. Kalau ada yang aneh, mending langsung cuekin aja. Kalau perlu, blokir. Kesimpulan yang dapat kita petik dari topik kita hari ini, Kepoker, kita udah bahas banyak banget nih. Dari kemiskinan di era digital yang nggak kenal kata milenial, generasi sandwich yang bikin kita pusing, sampai kejahatan online yang mengintai. Semua ini nunjukin kalau isu kesejahteraan sosial itu dinamis dan terus berkembang. Intinya, kita semua harus lebih peka, jangan cuek. Karena masalah-masalah ini bukan cuma urusan pemerintah atau orang lain, tapi juga urusan kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Ayo sama-sama saling bantu, saling dukung, dan terus belajar biar nggak gampang kejebak. Nah, bener banget Mrs. Kepo. Jadi, jangan lupa Kepoker. Buat terus pantengin Media Kepo Presents.
Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Semoga obrolan kita bisa nambah wawasan kalian semua ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kita biar kita makin semangat bikin kontennya. Salam kepo. Sampai ketemu di episode Kepo selanjutnya. Tetaplah kepo. Terima kasih Kepoker. Bye-bye. Have a great weekend. Bye.